Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kepada Ibu dosen dan teman-teman. Sebelum kami memulai presentasi ini, saya ingin mengajak teman-teman untuk membayangkan satu situasi. Misalnya, hari ini kita memiliki dana untuk berinvestasi di sebuah perusahaan. Kira-kira apa yang akan menjadi pertimbangan pertama? Apakah karena produknya terkenal, atau karena perusahaannya sudah besar, atau karena sering muncul di iklan? Jawaban-jawaban tersebut memang penting. Namun, sebelum memutuskan untuk berinvestasi, ada satu hal yang jauh lebih penting, yaitu melihat kondisi keuangan perusahaan. Karena dari laporan keuangan, kita bisa mengetahui apakah perusahaan tersebut benar-benar sehat atau hanya terlihat besar dari luar saja. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas analisis keuangan dari PT Indofood CPB Sukses Makmur Tbk pada periode tahun 2021 sampai tahun 2025. Analisis ini dilakukan menggunakan laporan neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, analisis horizontal, analisis vertikal, serta analisis rasio keuangan. Tujuannya adalah mengetahui perkembangan kondisi keuangan perusahaan sekaligus menjawab satu pertanyaan utama. Apakah PT Indofood tersebut benar-benar merupakan perusahaan yang sehat? Nah, sebelum melihat hasil analisisnya, mari kita kenali lebih dulu perusahaan yang akan kita bahas ini. Untuk itu, saya persilahkan kepada Siti Ali. Baik, terima kasih atas waktunya pada Villa. Sebelum membahas angka-angka dalam laporan keuangan, kita perlu mengenal terlebih dahulu perusahaan yang menjadi objek analisis. PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk merupakan salah satu perusahaan makanan dan minuman terbesar di Indonesia. Perusahaan ini berdiri pada tahun 1990 dan telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Produk-produknya tentu sudah tidak asing lagi bagi kita, seperti Indomie, Popmie, Citato, Indomilk, dan berbagai produk lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa Indofood memiliki pangsa pasar yang luas dan menjadi salah satu perusahaan consumer goods terbesar di Indonesia. Namun, perusahaan yang besar belum tentu selalu memiliki kondisi keuangan yang baik. Oleh karena itu, kami melakukan analisis menggunakan 3 rasio keuangan utama. Yang pertama adalah current ratio. Current ratio digunakan untuk melihat kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Dan dari grafik dapat kita lihat bahwa nilainya terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan PT Indofood dalam membayar kewajiban jangka pendek semakin baik, sehingga kondisi likuiditas perusahaan dapat dikatakan sehat. Selanjutnya adalah debt to asset ratio atau DER. Berbeda dengan current ratio, pada rasio ini justru penurunan menjadi hal yang positif. Mengapa demikian? Karena semakin kecil nilai DER, berarti semakin kecil pula ketergantungan perusahaan terhadap utang dalam membiayai asetnya. Dari grafik terlihat bahwa DER terus mengalami penurunan hingga tahun 2025. Artinya struktur modal perusahaan menjadi semakin sehat. Rasio terakhir adalah return on asset atau ROA. Memang terlihat sempat mengalami penurunan pada tahun 2022, namun setelah itu nilainya kembali meningkat hingga tahun 2025. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan semakin efektif memanfaatkan asetnya yang dimilikinya untuk menghasilkan laba. Dari ketiga rasio tersebut, kita mulai memperoleh gambaran bahwa kondisi keuangan PT Indofood cukup baik. Namun, apakah hasil ini juga terlihat pada perkembangan penjualan, laba, dan aset perusahaan? Untuk menjawabnya, saya persilahkan kepada Siva. Baik, terima kasih kepada Siti Alia. Setelah melihat kondisi perusahaan
melalui rasio keuangan sekarang selama 5 tahun terakhir melalui analisis horizontal dan vertikal. Pertama, dari analisis horizontal terlihat bahwa penjualan PT Indofood terus mengalami peningkatan setiap tahun. Hal ini menunjukkan bahwa permintaan masyarakat terhadap produk-produk Indofood tetap tinggi. Selain penjualan, total aset perusahaan juga terus meningkat dari tahun ke tahun. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perusahaan terus berkembang melalui investasi pada aset-aset produktif. Namun, ada satu hal yang cukup menarik. Walaupun penjualan terus meningkat, laba bersih justru mengalami penurunan pada tahun 2022, sebelum kembali meningkat pada tahun-tahun berikutnya, yang diikuti oleh kenaikan laba. Selanjutnya, pada analisis vertikal, terlihat bahwa net profit margin kembali meningkat setelah tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan mampu meningkatkan efisiensi sehingga laba yang diperoleh dari setiap penjualan meningkat semakin baik. Dari hasil analisis ini, muncul beberapa pertanyaan penting. Mengapa laba sempat turun? Apakah perusahaan masih sehat? Dan bagaimana kondisi utangnya? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya persilakan kepada rekan saya, Ari. Baik, terima kasih Sipa. Setelah melihat seluruh data yang telah dipaparkan, sekarang kita masuk ke pembahasan utama. Pertanyaan pertama adalah, apakah PT Indofood merupakan perusahaan yang sehat? Berdasarkan seluruh indikator yang telah dianalisis, kami menyimpulkan bahwa jawabannya adalah iya. Hal tersebut didukung oleh penjualan yang terus meningkat, kondisi likuiditas yang semakin baik, profitabilitas yang meningkat, serta arus kas operasional yang tetap positif. Pertanyaan berikutnya adalah mengapa laba perusahaan sempat mengalami penurunan pada tahun 2022. Jika kita melihat data sebelumnya, penjualan sebenarnya tetap meningkat. Jadi, penyebabnya bukan karena produk Indofood tidak laku di pasaran. Penurunan laba lebih disebabkan oleh meningkatnya beban pokok penjualan, biaya distribusi, dan beban keuangan. Setelah perusahaan melakukan efisiensi, laba kembali meningkat hingga mencapai hasil yang lebih baik pada tahun-tahun berikutnya. Selanjutnya, mengenai kondisi utang perusahaan, dari hasil analisis debt to asset ratio, terlihat bahwa rasio ini terus mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan semakin sedikit bergantung pada utang dalam membiayai asetnya. Dengan kata lain, struktur modal perusahaan menjadi semakin sehat. Setelah mengetahui kondisi perusahaan dari berbagai aspek tersebut, selanjutnya Rapli akan menjelaskan bagaimana efisiensi perusahaan serta menyampaikan kesimpulan dari seluruh analisis. Ya, terima kasih Ari. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana tingkat efisiensi perusahaan. Berdasarkan hasil analisis, terlihat bahwa return on asset dan net profit margin mengalami peningkatan. Sementara arus kas operasional tetap berada pada kondisi yang positif. Hal tersebut menunjukkan bahwa PT Indofood semakin efektif dalam memanfaatkan aset yang dimilikinya dan semakin efisien dalam menghasilkan laba. Lalu berdasarkan seluruh hasil analisis yang telah dilakukan, kami menyimpulkan bahwa PT Indofood CBP sukses makmur TBK memiliki kondisi keuangan yang sehat selama periode 2021 hingga 2025. Walaupun sempat mengalami penurunan laba pada tahun 2022, perusahaan tersebut mampu melakukan efisiensi sehingga profitabilitas kembali meningkat. Selain itu, likuiditas perusahaan semakin baik, lalu asetnya terus bertambah, dan tingkat utang semakin terkendali. Oleh karena itu, kami memberikan beberapa rekomendasi, yaitu mempertahankan efisiensi operasional, terus melakukan inovasi produk dan memperluas pasar, serta menjaga struktur utang agar tetap sehat sehingga perusahaan dapat mempertahankan pertumbuhan di masa yang akan mendatang. Sebagai penutup,
Dari hasil analisis ini, kita dapat memahami bahwa perusahaan yang sehat bukanlah perusahaan yang tidak pernah mengalami penurunan, melainkan perusahaan yang mampu bangkit, melakukan perbaikan, dan terus menjaga kinerja keuangannya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu dosen serta teman-teman. Kami siap menerima pertanyaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.